Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna M, mahasiswi program Doktor S3 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen pendidikan Islam sebagai tugas dari Bapak Dr. Muammar Ashkur MPD. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana gambaran umum manajemen pendidikan Islam. Dalam makalah ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada bab 1 pendahuluan, pada bab 2 yaitu pembahasan, dan pada bab 3 adalah kesimpulan. Pada bab 1 ini menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga ketiganya adalah dari tujuan makalah. Latar belakang, pendidikan adalah suatu proses kehidupan di dalam pengembangan diri setiap individu untuk hidup dan melangsungkan kehidupan agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat terhadap sesamanya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik dalam masyarakat maupun negara. Menurut M. Hambali dan Mu'alimin, dalam bukunya Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer menjelaskan bahwa manajemen bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mengenal manajemen. Meskipun secara keilmuan, manajemen baru dirumuskan sekitar abad ke-19, tetapi prakteknya sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Praktek manajemen, hal yang sangat erat berkaitan dengan profesi kehidupan manusia. Kemudian, pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam, sekaligus aset pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanah sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Untuk mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu dan efisien, perlu disusun dan dilaksanakan program pendidikan Islam yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan karena dengan kualitas pendidikan Islam yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan dan keahlian sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam yang berkualitas diperlukan manajemen pendidikan Islam yang dapat mengarahkan sumber daya pendidikan. Kemudian masuk pada B, yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil 5. Yang pertama adalah bagaimana sejarah pengembangan manajemen pendidikan Islam. Kemudian kedua, bagaimana prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam manajemen pendidikan Islam. Yang keempat, bagaimana peran lembaga pendidikan dalam manajemen. Yang kelima, bagaimana tantangan dan isu-isu dalam manajemen pendidikan. Kemudian yang C adalah tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah pengembangan manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam manajemen pendidikan Islam. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pendidikan dalam manajemen. Yang kelima, untuk mengetahui
Bagaimana tantangan dan isu-isu dalam manajemen pendidikan? Kemudian pada bab 2 yaitu pembahasan. A. Gambaran umum manajemen pendidikan Islam. Manajemen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu berdasarkan bahasa, itu bahasa Latin yang berarti manus atau agree. Manus dan agree yaitu melakukan, sementara dalam bahasa Inggris adalah to manage atau melakukan kegiatan manajemen. Kemudian dalam bahasa Indonesia yaitu pengelolaan. Nah, kemudian yang satu pengertian dari manajemen. Apa itu manajemen? Secara etimologis, manajemen adalah kepemimpinan terhadap suatu kelompok guna mencari tujuan. Kemudian secara terminologis, manajemen adalah ilmu atau seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebagai usaha mencapai tujuan yang diinginkan dengan membangun suatu lingkungan yang kondusif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam sebuah kelompok yang terorganisir. Kemudian Al-Taumi Al-Syaibani mengatakan yaitu pendidikan Islam sebagai proses untuk mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara berbagai profesi asasi dalam masyarakat. Dan manajemen pendidikan artinya pengelolaan terhadap semua kebutuhan institusional dalam pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan sebagai salah satu komponen dari sistem yang semua subsistemnya saling berkaitan satu dengan lainnya. Kemudian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah kegiatan yang terstruktur yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf atau karyawan, dan pengawasan dalam seluruh unsur pendidikan yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, kemudian pembiayaan, hubungan masyarakat, dan penciptaan budaya kerja pendidikan. Kemudian A. Sejarah perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah ditandai oleh pengajaran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Fokus utamanya adalah memahami Al-Quran dan hadis, serta menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada struktur pendidikan formal seperti yang kita ketahui saat ini. Beberapa aspek kunci manajemen pendidikan pada masa Rasulullah. Yang pertama adalah pendidikan informal, yang kedua adalah pendidikan religius, kemudian yang ketiga partisipasi aktif, yang keempat sistem penghargaan dan hukuman, yang kelima pengembangan pribadi, kemudian yang keenam pendekatan individual, kemudian yang ketujuh adalah oral tradition. Kemudian sejarah manajemen pendidikan Islam pada masa Kekhalifahan Umayyah. Beberapa aspek manajemen pendidikan pada masa Kekhalifahan Umayyah. Yang pertama yaitu sudah berbentuk dalam madrasah, kemudian sudah memiliki kurikulum, kemudian memiliki juga struktur organisasi, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, kemudian aksesibilitas pendidikan, kemudian penekanannya pada keilmuan Islam. Kemudian masuk pada era kolonial, yaitu abad ke-18 hingga abad 20. Pada abad ini, era kolonial abad 18 hingga 20, kolonialisme Eropa membawa sistem pendidikan barat ke banyak wilayah, menggantikan sistem tradisional. Hal ini menciptakan dasar
bagi manajemen pendidikan yang lebih terstruktur dan berbasis pada kurikulum modern. Kemudian, pada era digital akhir abad ke-20 hingga hari ini, revolusi digital membawa perubahan signifikan dalam manajemen pendidikan. Penggunaan teknologi, pembelajaran online dan analitik pendidikan telah mengubah cara sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan dikelola dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Itu ada 8. Yang pertama itu ikhlas. Mengelola sekolah pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seringkali dalam pengaplikasiannya kita menghadapi beban tugas yang tidak sebanding dengan materi yang diperoleh. Jika kita berprinsip materialistis, tentu yang akan terjadi adalah tidak optimalnya pekerjaan yang dilakukan, sebab kita akan selalu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh. Dalam hal ini, keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat yang terbaik meski ada yang kita peroleh meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan, sebab kita yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata sebagai wujud ibadah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 29, Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah, luruskan muka atau dirimu setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, atau demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ayat di atas menjelaskan kita untuk senantiasa mengikhlaskan segala bentuk peribadatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, disertai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang setimpal atas ibadah kita. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah jujur. Dalam konteks kejujuran menjadi prinsip yang sangat penting dimiliki oleh pemimpin sekolah. Seorang pemimpin sekolah memiliki legitimasi untuk menetapkan banyak kebijakan sekolah, termasuk kebijakan dalam anggaran. Dalam konteks ini, peluang untuk merekayasa dan melakukan kecurangan sangat terbuka lebar. Namun jika memiliki prinsip kejujuran, maka tentunya sebesar apapun peluang untuk melakukan perilaku kebohongan tentu tidak akan dilakukan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah harus amanah. Kemudian harus adil. Kemudian bertanggung jawab, terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian bersifat dinamis, kemudian bersifat taktis dan juga fleksibel. Kemudian 3, peran pemerintah dalam manajemen pendidikan. Dalam otonomi pendidikan, keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan. Adanya otonomi pendidikan, hierarki pengambilan keputusan perubahan menjadi piramida terbaik, yaitu kedudukan sekolah berada di atas, sedangkan lembaga pemerintah berada di bawah. Perannya yang pertama adalah regulasi. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan terpenuhi. Hal ini mencakup akreditasi, pengawasan, dan penegakan standar pendidikan.
Kemudian yang kedua ada pembiayaan. Pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama yang berfokus pada pendidikan dasar dan menengah. Dukungan ini dapat berupa subsidi, bantuan beasiswa atau sumber dana lainnya. Kemudian adalah pengembangan kurikulum. Pemerintah dapat berperan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa kurikulum mencakup materi pendidikan agama dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian pelatihan guru. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan guru yang berkualitas dalam pendidikan Islam, termasuk pelatihan dalam metode pengajaran yang efektif dan pendekatan kurikulum yang sesuai. Kemudian penelitian dan pengembangan. Pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan Islam dan meningkatkan pemahaman tentang metode pengajaran terbaik, inovasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Kemudian peran lembaga pendidikan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada planning, kemudian yang kedua ada organizing atau organisasi, ketiga ada leading atau kepemimpinan, keempat ada actuating atau penggerakan, kemudian yang kelima ada directing atau commanding, kemudian sebagai yang terakhir adalah motivating atau motivasi. Kemudian tantangan dan isu-isu dalam manajemen pendidikan. Semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, baik dalam dunia pendidikan, maka tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks oleh para tenaga pengajar dan juga pemerintah. Adapun tantangan yang tengah dihadapi saat ini adalah akses pendidikan. Kemudian salah satu utama dalam banyak negara berkembang adalah akses pendidikan. Beberapa anak di daerah terpencil atau berpendapatan rendah mungkin tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Contoh pengaplikasian adalah pendirian sekolah dasar di daerah pedalaman atau penggunaan teknologi jarak jauh untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka yang sulit dijangkau. Kemudian kualitas pendidikan. Memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas tertentu adalah tantangan yang dihadapi banyak negara saat ini. Contohnya adalah pengembangan program pelatihan guru yang komprehensif dan pemantauan secara teratur terhadap kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Kemudian kurikulum dan penilaiannya. Pengembangan kurikulum yang relevan dan metode penilaian yang adil dan efektif adalah penting. Contohnya adalah memperbarui kurikulum untuk mencakup nilai materi dan mengadopsi metode penilaian yang tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga pemahaman dan keterampilan praktis. Kemudian ada tenaga pendidik. Kualitas guru sangat berpengaruh pada kualitas pendidik. Negara-negara harus menginvestasikan dalam pelatihan guru, mendukung pengembangan profesional mereka, dan meningkatkan standar penerimaan guru. Contohnya adalah program pelatihan guru fokus pada metode pengajaran yang inovatif. Kemudian yang E adalah teknologi dan dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan akses dan kualitasnya. Contoh pengaplikasian adalah memperkenalkan program komputerisasi untuk pembelajaran matematika atau memanfaatkan platform daring untuk kursus jarak jauh. Kemudian kesenjangan pendidikan. Kesenjangan pendidikan, baik itu berdasarkan gender, etnis, atau latar belakang sosial adalah isu yang serius. Contoh, tindakan
tindakan adalah memberikan beasiswa pada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau mengadopsi kurikulum yang memasukkan perspektif gender. Kemudian, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian, partisipasi orang tua dan masyarakat. Kemudian, ketidakstabilan politik. Kemudian, pengukuran kinerja, sistem pendidikan. Kemudian, pendidikan inklusif dan kurangnya akses ke sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Tadi itulah tantangan yang dihadapi masyarakat pada saat ini dalam hal manajemen pendidikan Islam. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Manajemen pendidikan Islam adalah kegiatan yang terstruktur yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penempatan staf atau karyawan, dan pengawasan dalam seluruh unsur pendidikan yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, pendidikan dan kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, hubungan dengan masyarakat, dan penciptaan budaya kerja pendidikan. Kemudian, sejarah perkembangan manajemen pendidikan pada masa Rasulullah abad ke-7 Masehi. Pendidikan pada masa ini berfokus pada pengajaran Al-Quran dan ajaran Islam. Pada masa zaman Kesultanan Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman pada abad ke-7 hingga 20 Masehi, pendidikan Islam berkembang dengan berdirinya madrasah dan universitas. Kemudian pada masa era kolonial atau abad 18 hingga 20, kolonialisme Eropa membawa sistem pendidikan barat ke banyak wilayah, menggantikan sistem tradisional. Kemudian abad ke-20 sampai pada saat ini, manajemen pendidikan semakin terorganisir dan berkembang pesat di seluruh dunia. Berbagai teori dan metode manajemen mulai diterapkan dalam konteks pendidikan, termasuk manajemen sekolah dan sistem pendidikan nasional. Era digital akhir abad 20 hingga saat ini yaitu revolusi digital membawa perubahan signifikan dalam manajemen pendidikan. Penggunaan teknologi, pembelajaran online, dan analitik pendidikan telah mengubah cara sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan dikelola dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian, yang kedua, prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan Islam yaitu ikhlas, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, peran pemerintah dalam manajemen pendidikan Islam yaitu regulasi, pembiayaan, kurikulum, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat, peran lembaga pemerintah dalam manajemen pendidikan Islam yaitu yang pertama perencanaan, organisasi, kemudian motivating, kemudian kepemimpinan, kemudian controlling, dan lainnya. Kemudian yang kelima, tantangan dan isu-isu dalam manajemen pendidikan diantaranya tentang akses pendidikan, kualitas pendidikan, kurikulum dan penilaian, kemudian teknologi dalam pendidikan, kemudian kesenjangan pendidikan, kemudian keuangan dan sumber daya manusia, dan ketidakstabilan politik. Mungkin itu tadi pemaparan makalah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan itu berasal dari saya, dan adapun sesuatu yang baik itu asalnya dari Allah. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.